Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimat. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Lutfi Mutawalli, yang sama-sama kita hormati Ketua DPR Nasional Syariah Bapak Eko Nuryanto, yang sama-sama kita hormati Ketua RW 029 Bapak Sodikin, dan yang saya hormati Bapak-bapak hadirin jemaah Masyarakat Syariah, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, dan nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah, yang insyaallah akan dilanjutkan dengan pengajian rutin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Musyawarah Syariah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan wasilah rahmah dan munajat dari suratul Fatihah ini kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, sehingga dapat dengan mudah untuk memahami, melaksanakan dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh guru kita bersama. Al-hadiniya wa kullu niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya waktu kami persilakan kepada guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Lutfi Mutawalli. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi Mustafa badil qasidana waghfir lana ma qaya wasi'al karami. Ya Rabbi Mustafa badil qasidana
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بالحمد لله المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وازواجه وذريته ولبيته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة خصوصا لأساتذتنا وأساتذتنا خصوصا إلى جميع خصوصا أستاذنا وأساتذتنا خصوصا شيخنا خليل بن عبد اللطيف بنكرا خصوصا شيخ حاجي محمد هاشم الشريف تكبيرا وخصوصا كهجي عبد الله حسب الله tambah belas Jombang wakil bisri Samsuri Denaya Jombang wakil عبد الواحد هاشم تكبيرا وخصوصا كهجي عبد الرحمن واحد قصدر تكبيرا وكهجي صلاح الدين واحد تكبيرا Jombang وخصوصا كهجي رملي تميم Jombang وخصوصا كهجي رضوان عبد الله سوربايا وخصوصا المرحوم المفلك هجي مسعد عبد العزيز وكهجي ضم خالد وكهجي عبد القادر حسن وكهجي راد الأسنوي قدس وكهجي أسد شمس العارفين سيدون وخصوصا كهجي عبد الحميد مسرور وكهجي حسن كهجيكم وخصوصا المرحوم المغفور له أحمد صديق جمر وخصوصا عبد الكريم الشيخ عبد الكريم للبوية خصوصا كهجي محروس علي للبوية وخصوصا كهجي مرزوقي دهلان للبوية وخصوصا كهجي إدريس مرزوقي للبوية وخصوصا كهجي علي معصوم ربيع جاكرتا وكهجي الياس رحيات Cipasung وخصوصا كهجي علي عفي مدرسة وخصوصا كهجي حسن Surabaya وخصوصا كهجي صالح دارت Semarang وخصوصا كهجي جزولي Pelosok Kediri وخصوصا كهجي عبد الحميد جزولي Pelosok وخصوصا كهجي معصوم Lasem وخصوصا كهجي Abbas وخصوصا Cirebon Hasan Cirebon وخصوصا كهجي Amin Banten وخصوصا كهجي Abu Yadi Banten وخصوصا كهجي
surat Kompek Cirebon wa khusun Kiai Haji Bisri Mustafa Renggang wa khusun Kiai Haji Zubair Maimun Sarang Renggang wa khusun Maimun Zubair Sarang Renggang wa khusun Kiai Haji Nur Salim Renggang wa khusun Kiai Haji Sa'ad Mahfud wa khusun Kiai Hasim Muzadi wa Hasim Muzadi Malang wa khususon Kiai Haji Al-Arif bin Haji Anwar khususon Kiai Haji Muhammad bin Haji Anwar Kiai Haji Mahfud bin Syarif Kiai Haji Muhajirin bin Bul Kiai Haji Muhtar bin Kiai Haji Muhajirin bin Haji Absan Kiai Haji Muhtar bin Kiai Haji Muhtar bin wa Kiai Haji Absin Haji Abdul Rahman wa Kiai Haji Ahmad bin Abdul Rahman Kiai Haji Aris Basim dan Kiai Haji Abdul Malik Mahali bin Kiai Sultan wa khususon Kiai Haji Muhammad bin Lasimin wa khususon Al-Habib Mundir bin Bukhari Al-Musawwar Nafa'na fi ulumihim fid dini wad dunya wal akhiratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Khususnya kita doakan saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan, dan kita mohon kepada Allah kiranya Allah mempercepat daripada diangkatnya virus corona yang saat ini masih ada. Ya Allah, ya Allah, Bismillah Rabbana, ya Syafi'al Amrad, ya Syafi'al Amrad, ya Syafi'al Amrad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bihadhil qahwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kita, dan termasuk nikmat daripada kopi ini. Biasakan kita ngopi, insyaallah pikiran fresh, ya, sambil memikirkan daripada hal-hal yang positif, insyaallah sehat. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Musalla Sadir As-Syariah, Bapak Ustadz Eko Novianto, yang saya hormati sesepuh kita Bapak Winarto, Bapak Ketua RW 029, bapak-bapak yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, walaupun saya sudah kenal, absennya lama ntar ya. Yang penting insyaallah kita semua bareng-bareng mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, karena istiqomahan kita semua setiap malam Senin kita hadir di majelis yang penuh kemuliaan itu. Kemuliaan ini yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kebaikan, keberkahan, kenikmatan baik, kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, berdasarkan kalender sekarang ini tanggal 29 Zulhijjah, ya, disunahkan kita berpuasa di akhir bulan Zulhijjah, di awal bulan Muharram.
artinya kalau seandainya besok sudah masuk tanggal 1 Muharram berarti udah tahun baru. Kalau seandainya Dzulhijjah ini sampai tanggal 30 berarti malam Selasa ya. Malam Selasa tahun barunya, malam tahun baru. Kita harus bisa meneladani makna hijrah. Makna hijrah ini adalah hikmah yang kita ambil memperbaiki diri kita dari sebelumnya kepada yang akan kita lewatkan ini. Meninggalkan yang jelek menuju yang bagus, meninggalkan kebiasaan buruk menuju kepada kebiasaan yang mulia. Itu hijrah. Tuh. Makanya kata baginda Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, apa di dalam hadisnya? Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Siapa orang yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu pastinya dia akan menuju Allah dan Rasulnya. Apapun amaliyah kita karena Allah, perbuatan kebaikan kita apapun bentuknya, ya kita niatkan karena Allah, insya Allah akan menghasilkan amaliyah-amaliyah yang baik. Tetapi beda kalau seandainya ini kan ayat sebelum hadis sebelumnya ini innamal a'malu binniyat ya. Amal itu tergantung dari niat. Kalau niatnya baik, bakalan apa? Bakalan menghasilkan kebaikan. Kalau niatnya jelek, bakalan mendapatkan keburukan. Nah ini makanya kata Nabi Rasul, lanjutan potongan hadisnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa orang yang hijrahnya, pindahnya itu, hijrah itu kan artinya pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Intaqala min makanin ila makan, ya, berpindahnya tempat dari tempat yang satu kepada tempat yang lain, itu namanya hijrah, pindah secara etimologi, secara bahasa. Tetapi sesungguhnya perbuatan yang buruk ini kita tinggalkan, kebiasaan kita yang jelek kita tinggalkan, kebiasaan kita yang tidak manfaat kita tinggalkan, kita menuju kebiasaan yang lebih bagus. Itu namanya hijrah. Nah, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Oh, kalau seandainya kita hijrahnya ini cuman karena pengen dunia, kerja cuman pengen dapatkan jabatan, ya, kita sholat berjamaah di musola bukan karena mengharap ridho Allah, cuman kepengen mengharapkan daripada leliatan dari para tetangga, tuh, itu bukan karena Allah, tapi karena dunia. Maka orang yang model kayak begitu, kerja pengen dapat gaji doangan, kerja cuman pengen memperbaiki karir, kerja di dunia cuman kepengen mencari kedudukan, jabatan dan lain sebagainya. Tuh, itu hijratuhu ila dunia. Kalau hijrahnya dia hanya mencari dunia saja, sampai-sampai dia menikahi seorang perempuan karena kecantikannya, karena kekayaannya, ataupun karena apa? Karena keturunannya misalnya, bukan karena Allah, maka dia bakal mendapatkan dunianya doang. Iya, dia dapat gaji. Iya, dia dapat jabatan. Iya, dia dapat wanita cantik. Tapi udah sampai situ doang. Dia bakal dapat kenikmatan dunia, dan kenikmatan dunia cuma sesaat. Kayak minum kopi ini nikmatnya luar biasa. Coba kita cobain. Masya Allah. Udah selesai. Cuman sampai lidah tenggorokan. Udah jaksanya udah. Begitupun bapak minum teh manis demikian. Tuh, manisnya
dalam pemahaman tasawuf hijrah ini di sini dijelaskan kata Ibnu Athaillah. Apa kata Ibnu Athaillah? Faqauluhu, sabdanya Nabi yang mengatakan fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa, maknanya al-irtihalul amkan al-irtihalu minal akwan ilal muqawwan. Jadi literasi atau pemahaman atau konteks daripada hijrah menurut Syekh Ibnu Athaillah adalah irtihalul akwan, berpindahnya makhluk ilal muqawwan kepada sang Khaliq. Itu sesungguhnya makna hijrah menurut Syekh Ibnu Athaillah. Artinya konsep kehidupan dunia ini yang dia jalani itu tertuju hanya kepada Allah dan Rasulnya. Iya, dia kerja sebagai pimpinan di dunia. Iya, dia sebagai guru. Dunianya kelihatannya adalah kelihatan bekerjanya di dunia. Tapi di hati mereka, dia bekerja niat mencari nafkah karena Allah. Memberikan nafkah anak istri keluarga karena Allah. Ini boleh jadi yang akan dia dapatkan apa? Dia akan menuju kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau seandainya tanpa ada penyerta tujuannya kepada Allah dan Rasulnya, dia hanya seperti merasakan secangkir kopi pahit ataupun secangkir teh manis, nggak ada bekasnya. Kita pulang, teh manis kita habis, kopi kita habis, pulang, udah sampai situ doang udah. Tuh ya Pak ya. Tapi ketika Bapak bekerja di tempatnya masing-masing Bapak memberikan nafkah kepada anak istri semata-mata menjalankan kewajiban karena Allah. Lihat anak Bapak pintar, bisa baca Al-Quran. Lihat anak Bapak akhlaknya bagus. Lihat anak Bapak sekarang sudah menjadi sarjana. Lihat anak Bapak sekarang sudah bermanfaat di masyarakat. Tuh, ini adalah salah satu buah atau asal pengaruhnya daripada kita bekerja di dunia semata-mata dita'abud untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Irtihalul akwan ilal muqawwan, berpindahnya seorang hamba kepada makhluk khaliq, kepada seorang makhluk kepada khaliq, seorang hamba kepada sang pencipta. Nah, oleh karenanya menyambut daripada tahun baru ini, Bapak dan saudara-saudara sekalian, diawali dengan bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 36? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya di dalam bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan. Mulai dari apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tuh, apa? Apa enggak ya anak-anak muda deh? Tamat apa? Kalau enggak apa nih, Masya Allah saya bisa jomblo seumur umur kan? Harus dihafal tuh ya. Itu dihafal. Karena apa? Ini penting juga buat kita. Karena di bulan-bulan ini Allah banyak memberikan pelajaran kehidupan manusia, mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, selalu berkaitan dengan bulan-bulan itu. Sama kayak kita juga, seperti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu masing-masing juga punya cerita, punya sejarah. Ya.
di mana bangsa kita diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemerdekaan yang ke-70. Ya, Masya Allah tabarakallah. Inna iddatash syuhur 'inda Allah 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Nah, dari ke-12 bulan ini ada bulan yang diharamkan oleh Allah, bulan yang betul sangat dimuliakan oleh Allah. Ada berapa? Ada arba'atul hurum, ada 4 bulan. Ada 4 bulan. Mulai dari apa tuh? Hah? Mulai dari apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, langsung ke Rajab. Tuh. Ini bulan Rajab banyak yang dilupain. Dan semua bulan-bulan itu punya keistimewaan dan keutamaannya masing-masing. Nah, sekarang ini bulan Muharram aja ya. Bulan Muharram ini kemuliaan dan keutamaannya harus kita ketahui. Makanya menyambut tahun baru ini kita harus punya mindset ke depan. Apa itu mindset itu? Kita berubah pola pikir kita. Yang tadinya jamaah as-syariah ini, yang tadinya sholat jamaahnya cuma 2 waktu, maghrib dan isya, tahun besok ditambah 3 waktu sama subuhnya. Karena setiap hari zuhur asarnya berada di kantor misalnya. Yang di rumah, yang kerjanya cuma malam doang misalnya, bisa 5 waktu di musola syariah. Tuh, ini di pola pikirnya dirubah. Yang kemarin cuma maghrib isya doang, besok kita rumah. Itu namanya bagian dari hijrah. Yang tadinya kita jamaahnya cuma maghrib doang, besok saya harus lebih dari. Makanya kata baginda Rasul, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, siapa orang yang minggu ini lebih baik dari minggu kemarin, siapa orang yang bulan ini lebih baik dari bulan kemarin, siapa orang yang tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, fahuwa rabih. Orang itu beruntung. Kenapa? Dia selalu dinamis, selalu pengen berubah, selalu pengen lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ini bagus. Tahun kemarin saya tidak khatam Al-Quran selama 1 tahun. Pokoknya tahun baru ini saya 1 tahun harus khatam Quran. Sehari berapa ayat kalau begitu ya? 1 tahun baru khatam Quran. Berapa ayat? Kira-kira mungkin 1 hari 1 ayat, mungkin kali ya. 1 hari 1 ayat mungkin. Enggak apa-apa, bagus itu. Bagus banget itu. 1 tahun dia khatam Al-Quran, bagus itu. Daripada orang pisan, ya kan, daripada orang pisan, ya mendingan 1 tahun khatam Quran. Yang tahun kemarin 1 tahun khatam Quran, tahun ini Bapak punya cita-cita 2 kali harus khatam Quran. Tuh. Yang tahun kemarin 2 kali khatam Quran, tahun ini 3 kali khatam Quran. Udah wajib. Kata Nabi, wa man kana yaumuhu mithlu amsihi fahuwa maqbul. Siapa orang yang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sama kayak kemarin. Tahun kemarin tukang molor, ayeuna tukang molor. Tahun kamari ulin bae, tahun ieu mah ulin bae. Ngerti ulin? Iya, Masya Allah. Tahun kamari tahun kemarin teh males sholat jamaahnya, tahun ini juga sama males. Kata Nabi, bahwa makbul. Ini orang yang model begini rugi 180 derajat Celcius. Masya Allah, nggak ada perubahan apa-apa. Tahun kemarin nggak pernah namanya kalau musola bawa sedekah. Lah tahun sekarang juga sama baik yang kemarin. Masya Allah, Pak Ustaz, pokoknya saya punya cita-cita harus berubah. Tahun kemarin saya nggak bisa nambah bini, tahun besok harus nambah bini.
Nah kalau itu bukan ukuran Pak, bukan ukuran sukses, bukan ukuran sukses akhirnya bukan ukuran itu. Kalau itu bukan ukuran. Wa man kana yawmu syarrun min amsi fa huwa mal'un. Dan barang siapa kata Nabi yang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini lebih jelek dari tahun kemarin, fa huwa mal'un, ini orang celaka, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Makanya Bapak dan saudara-saudara sekalian, menyikapi daripada tahun baru ini adalah bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang apabila kita beribadah, apapun bentuk ibadah kita, insya Allah mendapatkan kelipatan pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Makanya di dalam kitab Kanjun Najah Wasuruf fi Udniyat Tashriqi As-Sudur, Syekh Abdul Hamid menjelaskan ada 10 amalan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan barokah di bulan Muharram. Apa kata beliau? Fi yaumi Asyura, fi yaumi Asyura asru tattasil bihatnatani walaha fadlun nukil sumsul lisal ruz'aliman ud waqtahil raqsal yatim memsah tasaddaq wa tasil wasa' 'alal 'iyali qallin dhafran wa sawratal ikhlasi kan kulla atau kalla alfa tasil. Ini nadomnya itu dalam nadom itu apa? Ada nyanyian yang biar anak-anak dulu itu nggak lupa. Fi yaumi asyura a'asyun tantasil bihatnatani wa laha fadlun nukil sumsalli zur'a liman waqtahil roksal yatim imsak tasaddaq waqtasil. Tuh, pernah dengar lagu ini Pak? Belum pernah ya? Itu kalau di Akhiratul Awam itu ada tuh. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'imul ihsani, gitu ada tuh. Itu nadomnya kayak begitu kalau Akhiratul Awam. Ini bahannya sama itu sama Akhiratul Awam. Apa kata beliau Syekh Abdul Hamid dalam kitab Kanjun Najah? Ada 10 amalan di bulan Muharram. Yang pertama adalah sholat. Ya, ini sholat sunnah. Sholat sunnah apa aja tuh? Ya, apalagi sholat malam atau qiyamul lail. Yang kedua puasa Asyura. Nah, puasa Asyura ini puasa yang memang betul-betul dianjurkan oleh baginda Rasul. Jadi dulu orang Yahudi itu setiap tanggal 10 Muharram itu selalu berpuasa. Terus Nabi melihat itu apa itu orang Yahudi, dia sedang berpuasa. Loh, kenapa harus mereka yang berpuasa? Harusnya kita dong. Harusnya kita dong yang lebih berhak untuk melaksanakan puasa Asyura. Nah, untuk membedakan biar kita ini nggak sama dengan orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Asyura, diawali dengan puasa Tasu'a. Ditambah dengan puasa Tasu'a yaitu tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram. Kalau orang Jawa mah tanggal 10 Muharram itu ditulisnya tanggal 1 Syuro. Padahal itu tanggal 10 Muharram. Besok kalau orang Jawa tanggal 1 Syuro ada apa tuh? PW.
Ya, tapi itu tradisi lah, ya, tradisi. Ya. Tradisi yang memang karena bulan ini bulan yang penuh kemuliaan, ya mungkin orang-orang Jawa dulu memiliki ngalah barokah di bulan Muharram itu dengan berbagai ritual. Selama ritualnya ini tidak menyimpang, ya silakan aja. Seperti apa kalau orang Jawa itu suka ngasih makanan ke laut, itu biasanya juga tanggal 1 Syawal ya? Apa tanggal Mulut itu ya, bulan Mulut itu. Ya tergantung dari niatnya. Kalau niatnya dia itu apa pengen sedekah sama ikan-ikan, ya silakan aja. Ya, ngasih makanan ke ikan-ikan. Emang dimakan sama ikan? Kalau nggak percaya, ente belum aja pasti dimakan entenya. Ya, tapi kalau dipersembahkan untuk Nyi Roro Kidul misalnya ya, nah itu baru tuh sirik. Nah yang ketiga ziarah ke makam orang soleh, orang alim. Ada ziarah ke orang soleh, diantaranya adalah orang-orang tua kita, ayah ibu kita, ya. Nah kalau seandainya orang tua kita sudah meninggal, kita ziarahi makamnya, makbarahnya. Setelah itu kita ziarahi orang-orang alim yang masih hidup. Ini disunahkan. Ya, kemudian kita ziarahi makam-makam para aulia. Kita ziarahi. Sunnah. Yang kemudian di sini diterangkan lagi menjenguk orang sakit, orang sakit. Ya sekarang menjenguk orang sakitnya kita pakai pikolan aja deh ya. Kita pikolan ya. Kang Eko sakit, iya nih Ustaz ya udah biar cepat sembuh ya. Nomor rekeningnya berapa? Buat apa Ustaz? Lah namanya kan orang jenguk Pak. Ya buat beli jeruk itu kita transfer aja zaman sekarang itu bagus. Ya, jadi pakai cara bid'ah. Ya, kita ini benar nih. Kita pikolan itu kan cara bid'ah itu. Itu kan sebenarnya kita pikolan menyambung tali silaturahmi. Betul enggak? Karena kondisi kita kayak begini, masih Covid misalnya, dan kita boleh pikol-pikolan. Itu pakai cara bid'ah itu. Nabi enggak pernah pikol-pikolan. Dia ngaji pakai Zooming, ngaji pakai Google Meet. Itu macam apa itu? Tapi ada manfaatnya. Ada manfaatnya, kita ambil manfaatnya. Enggak apa-apa, bagus. Ya. Karena memang kondisi kayak begini. Ya. Cara-cara bid'ah boleh kita pakai selama tidak menyalahi daripada ajaran kita, ya. Selama tidak menyalahi, itu aja konsepnya. Bid'ah kita lakukan boleh selama enggak menyalahi. Mana ada bid'ah yang tidak menyalahi? Semua bid'ah itu menyalahi, ya kata mereka. Tapi sesungguhnya bid'ah itu banyak yang tidak menyalahi. Ini kayak model gini, bapak yang pakai masker, lebih banget itu. Tapi itu nggak menyalahi karena apa? Wiqayah an-nufus, menjaga diri, nggak apa-apa. Bahkan kalau seandainya kondisinya darurat itu bisa wajib. Bisa wajib jatuhnya. Oh ya. Baik. Yang keempat, memakai celak mata. Tuh dalam 1 kelas Muharram ya, Mas Win. Pakai celak mata kita sunnah itu. Pakai celak mata nanti tanggal 10 Muharram tuh ya, pakai celak mata, pakai sifat. Bagi Rasul sunnah pakai celak mata. Dan jangan salah Pak, kalau Bapak sakit mata, belekan, bermata merah, pakai celak mata Pak. Cuma celak matanya yang batu itu Pak, yang batu ditumbuk tuh. Kalau celak mata yang sekarang itu yang boleh pakai pensil itu nggak ada nilaiannya. Tapi kalau yang pakai tumbuk itu, subhanallah, ya, saya pernah sakit mata sampai merah gitu, pakai obat instor segala macam nggak sembuh. Udah pakai celak mata, alhamdulillah, waras. Iya, kalau mau tidur juga pakai celak mata, terus
bangun tuh matanya udah enak, ya bening. Ya. Pak Ustadz nggak ada celak mata gimana? Ya pakai batu genteng. Iya, kali bisa apa katarak ya. Pakai celak mata. Kemudian apa di sini imsah rasal yatim, membasuh kepala anak yatim. Tuh, makanya tanggal 10 Muharram ini apa itu? Kalau orang kita namanya Lebaran anak yatim. Ada santunan ada. Itu jangan sampai ditinggal itu. Ya. Ini keramat kita ini nyantunin anak yatim. Setelah orang tua keramat kita ya, nyantunin Anak yatim. Tuh, yang model-model begitu jangan dikurangin Pak, jangan dikurangin. Ya. Tahun kemarin terkumpul misalnya 5 juta, tahun sekarang kalau bisa berapa? Bilangin sama warga, bilangin sama warga Beria Syariah atau Beria Sakinah. Nih musola nanti tanggal berapa sih 14 ya? 14 sudah jatuh sama berapa itu? 5 Muharram. Ada santunan yatim bilangin. Bilangin. Mau ada apa? Berkah dari anak yatim. Nanti upayakan nanti di pusat tuh. Apa namanya? Kepala anak yatim. Jangan usapnya emaknya, apa emaknya? Beberapa tahun jadi janda. Ya, jangan banyak. Itu mau urusan saya Bapak. Nah, yang berikutnya adalah as-sadaqah, bersedekah. Ini juga mendapatkan kemuliaan bulan Muharram. Yang berikutnya adalah mandi. Yang mandi sunnah di tanggal 10 Muharram ya. Atau di bulan Muharram kita disunahkan mandi. Kemudian disunahkan juga di bulan Muharram ini aliman al-iyal. Di sini dianjurkan juga silaturahmi, menyambung sanak keluarga. Kayak lebaran itu silaturahmi sama keluarga. Ya, orang tua kalau yang ada orang tua yang bisa ada orang tua pulang kampung boleh, ya. Kalau PPKM dibuka. Kalau nggak boleh, udah langsung pikir, waras, alhamdulillah. Sangu masih ada sangu. Wis titik mana? Wis kok ditransfer, udah begitu aja bagus. Ya, udah beres. Nah, kemudian memotong kuku kita disunahkan di bulan Muharram. Dan yang terakhir membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Baca tuh. Gimana proses caranya? Ya udah caranya gimana kayak cicil habis subuh 200 ya. 200 kali. Habis zuhur 200 kali. Begitu aja udah. Dapat 1000 kali. Nah, inilah salah satu keutamaan daripada bulan Muharram. Jangan lupa puasa 9, 10 Asyura ya. Jangan lupa puasa. Yang diberikan kemampuan kita berpuasa, diberikan kesehatan kita berpuasa, ini jangan kecepatan ya. Ya. Dia kecepatan ya. Nah, baik, kita tabarukkan kepada kita Al-Wasiyatul Mustafa. Sekarang halaman berapa tuh Pak? Ada tandanya nggak? Di sini saya tandanya halaman 6. Bener nggak? Bener ya? Pak Wim? Ada ya? Tolong itu ditandain kalau udah selesai. Iya itu ya Ali ya. Benar ya? Ya Ali, wahai Ali, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala. Hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ahabu yang lebih dicintai al-ibad seorang hamba ilallahi kepada Allah
Ta'ala yang maha tinggi. Siapa? Abdun sajidun, yaitu seorang hamba yang suka atau selalu bersujud. Ya. Itu hamba yang paling dicintai oleh Allah, yaitu hamba yang tukang sujud, yaitu rajin sholat. Bukan sholat 5 waktu di sini maksudnya artinya apa? Sholat sunnah atau nawafil, sholat sunnah. Kalau sholat fardu memang kewajiban kita kan. Tapi ada yang paling dicintai oleh Allah, yaitu apa? Dia selalu sujud kepada Allah, yaitu sholat nawafil. Dia bangun orang-orang pada ngorok, dia bangun. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Dia bangunnya untuk apa? Untuk menggapai maqaman mahmuda, tempat yang terpuji, tempat yang dipuji oleh Allah. Jadi maqam mahmuda itu tempat yang dimuliakan oleh Allah. Maqam mahmuda, cari tempat maqam mahmuda ya. Maqam mahmuda bukan. Maqam mahmuda bukan. Maksudnya itu kacau. Ya. Yo. Yaqulu fi sujudihi, di dalam sujudnya yaqulu, dia berdoa. Fi sujudihi, di dalam sujudnya, Rabbi, wahai Tuhanku, inni zalamtu, sesungguhnya aku telah berbuat zalim nafsi, akan diriku. Ya Allah, bagaimana kita tak zalim sama Allah setiap hari, Pak? Kita ini gak terasa setiap hari zalim sama Allah. Masya Allah, tapi luar biasanya Allah selalu menunggu kita bagaimana kita ini menuju Allah untuk taubat. Selalu masih kesempatan. Dia hari ini berbuat dosa. Kata Allah, "Tom, lu gua tunggu taubatnya lu." Ya Allah, Pak, kalau seandainya kita lagi berbuat zalim kepada Allah, tiba-tiba Allah berkehendak lu mati sekarang juga, bayangkan. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita lagi menyakiti orang tua, kita lagi menyakiti anak istri kita, langsung dimatiin sama Allah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Mati di atas perut janda orang misalnya. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku suka mulur-mulur waktu sholat. Ya Allah, udah tahu azan hayya 'alas sholat, engkeklah sakedap deui. Ya. Nah, engkolah ya. Engko maning ya. Engko maning. Sedolot maning lah. Tanggung lah ya. Hayya 'alal falah. Ya, masih hayya 'alal falah. Ini yang model begini dia nggak sadar. Kalau seandainya dia telah berbuat zalim karena dirinya udah dipanggil sama Allah. Kita padahal pengen banget dipanggil sama Allah untuk naik haji. Pas giliran kita dipanggil sama Allah untuk sholat, jawabnya engke wae. Masya Allah, nah, ini orang, Pak, kata Allah, kata baginda Rasul, hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang sering bersujud kepada Allah, dan saat sujudnya dia berdoa, Rabbi, ya Tuhanku, ini zalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku sendiri, faghfirli, maka ampunilah aku. Faghfirli dzanbi, ampunilah dosaku, fa innahu, maka sesungguhnya Engkau ya Allah, maka sesungguhnya la yaghfiru dzunuba, tidak ada yaghfiru yang mengampuni adzunuba akan dosa-dosa, illa anta, kecuali Engkau ya Allah. Coba. Ini boleh kita baca saat sujud terakhir.
Hanya saat sujud terakhir. Makanya ada surat saat sujud terakhir itu adalah lamaan. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca itu. Ya. Kalau pengen bacanya lebih lama nanti sholat tahajud bangun malam baca sampai nusuk kita minta ampun ya Allah Rabbi inni dzalamtu. Oh ini baca ya. Kemudian ya Ali wahai Ali alaika bisolatid duha. Wahai Ali, ini kata baginda Rasul mertuanya Sayyidina Ali. Enggak ada mertua yang sebaik di dunia ini, Pak. Enggak ada mertua yang sebaik baginda Rasul. Enggak ada. Kecuali baginda Rasul. Paling baik seluruh jagat raya. Karena apa? Mantunya yang gak punya penghasilan tetap masih disayang, Pak. Kalau mertua sekarang beda. Mantu banyak uang disayang, mantu gak punya uang ditendang tuh. Ya. Alaika bisolatid duha, alaika wajib atas kamu bisolatid duha. Bisolatid duha melaksanakan sholat duha. Tuh Pak, ini sholat duha sunnah hukumnya buat kita. Tapi buat tingkatan daripada sahabat Nabi seperti sesolehnya Sayyidina Ali, Nabi bilang itu alaika bisolatid duha. Ali, ente kudu sholat duha ya. Ente kudu sholat duha. Ini pakai alaika. Jadi ada istilahnya sunnah lil amr. Hukumnya sunnah tapi jatuhnya menekankan gitu, menekankan ente kudu sholat duha. Fis safari, baik di perjalanan wal hadar maupun dalam keadaan yang tidak melakukan apa-apa. Arti dalam keadaan di rumah wal hadar. Ya. Di rumah kita nggak ngapa-ngapain. Sholat duha ada kesempatan. Di tempat kerja kita saat ada momentum yang cukup untuk sholat duha, kita sholat duha. Tuh Pak, di samping sholat duha ini adalah membuka pintu rizki. Kita sholat duha 2 rakaat, dikasih pintu rizki. Sholat duha 4 rakaat, dikasih kunci untuk membuka pintu itu. Kita sholat duha ditambah 6 rakaat, terbukalah itu pintu rizki. Sholat duha ditambah lagi 4 rakaat 2 rakaat, kita masuk kepada pintu rizki. Tuh Pak, begitu Pak. Ada pintu, ada kunci, ada terbukanya pintu, dan kita langsung mendapatkan rezeki. Nah, Sayyidina Ali ini perintahkan oleh Nabi untuk sholat duha baik dalam keadaan perjalanan, kita lagi jalan ziarah, kita lagi jalan kemana, ada waktu, ada di rest area, ada jam 10 nih, sholat duha dulu, barang 2 rakaat mah, barang 2 rakaat. Kenapa sih baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada Sayyidina Ali untuk melaksanakan sholat duha kulla yaum, setiap hari, everyday? Kata baginda Rasul, fa'innahu, karena sesungguhnya sholat duha idza kana yaumal qiyamati, apabila ada pada hari kiamat, yunadi, ada apa? Yunadi, panggilan munadin, orang yang memanggil, min fawqi syarafil jannati, dari atas kemuliaan surga, min, dari fawqi, atas, syarafil jannati, kemuliaan surga. Jadi nanti pada hari kiamat dari atas ada suara. Ada suara apa? Kata suara, ainal ladzina kanu yusalluna duha. Begitu Pak. Ainal ladzina kanu yusalluna duha. Ceritanya pakai ainal ladzina kanu yusalluna duha. Udkhulu min babid duha bisalamin aminin. Tuh kata Nabi. Nanti di akhirat, di hari kiamat, dari atas itu kemuliaan surga,
Dipanggil orang yang memanggil. Ada panggilan orang yang memanggil. Aina kanu? Aina alladziina kanu yusalluna ad-duha? Udkhuluha ila babid duha aw min babid duha bisalamin amin. Mana alladziina kanu, orang-orang yang adanya mereka yusalluna pada salat ad-duha, akan salat duha. Nanya, udkhulu, masuklah kalian semua, min babid duha, dari pintu duha, bisalamin aminin, dengan penuh keselamatan. Bisalam dengan penuh keselamatan, bisalam dengan penuh keselamatan, aminin dan aman. Alhamdulillah banyak sholat duhanya masih istiqomah ya. Insya Allah Pak, potongannya udah kelihatan mati. Bener, ingat nih potongannya. Subhanallah, nggak tahu potongan apa. Insya Allah potongan orang-orang yang masuk surga lewat babid duha. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Jadi jangan pernah ketinggalan momentum, walaupun 2 rakaat, upayakan. Wa ma ba'atsallahu, dan tidaklah Allah mengutus min nabiyyin, dari seorang nabi, illa kecuali wa amarahu, ia diperintahkan bisolatid duha, untuk melaksanakan sholat duha. Nah ini mudah-mudahan pesan daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini satu lagi lah, karena ini masuk pasal yang berikutnya. Ini buat terjemahan aja ya. Ya Ali, wahai Ali, min karamatil mukmin, di antara kemuliaan orang mukmin, di antara keramatnya orang mukmin nih. Bapak-bapak kan orang mukmin semua ya. Kang Eko, Mas Wi, Mas Agus, Mas Sugeng, Kang siapa nih? Hadi. Saya pikir Ustaz deh. Ustaz ya. Ya. Mas siapa nih? Adit. Mas Adit, Mas Heru, Bang Jenal, Mas Win, Mas siapa nih? Mas Devi, Mas Agus, Mas Tama, Pak RW, Kang Redi. Ini orang beriman semua. Amin. Apa kata baginda Rasul? Min karamatil mukmin, salah satu dari kemuliaan orang mukmin adalah zaujatun muwafaqatun, mempunyai istri yang setia. Yang kalian belum tahu kan nih, kalau ente beriman, keramatnya mendapatkan istri yang setia. Kalau seandainya ada bini ente yang gak setia, alamat dah. Jangan nyari bini entenya keimanannya masih dipertanyakan. Maksud lah, ini bini gua merengkel banget ya. Jangan nyalain bini, jangan nyalain bini. Kita koreksi diri kita dulu. Oh iya ya, ternyata ini saya hanya gak beres. Nah kalau seandainya kitanya beres, insya Allah bini bakalan setia sama kita. Yang kedua, salah satu kemuliaan orang yang beriman, karomah apa? Wassalatu jama'atan, dia selalu sholat berjamaah. Udah ukuran itu. Dan yang ketiga, wajironun yuhibbunahu, dia punya tetangga selalu mencintai, selalu dicintai sama tetangganya. Kalau ente punya tetangga ribut baik sama ente, nah ini alamat dah. Alamat. Ente punya tetangga beli mobil meriah, ente punya tetangga beli rumah lagi semaput, ente punya tetangga kawin lagi mati. Wah, udah alamat tuh. Alamat keimanan kita dipertanyakan. Kata Nabi, ada 3 kemuliaan orang yang beriman. Yang pertama, dia punya istri setia. Yang kedua, dia sholat berjamaah. Dan yang ketiga, selalu dicintai sama tetangganya. Kang Eko udah 3 hari di kampung, tetangganya selalu merindukan. Ya Allah, Kang Eko kok nggak pulang-pulang, saya kangen banget ini sama Kang Eko. Misalnya kan begitu. Nah itu salah satu tanda. Ya, salah satu tanda pas ternyata sampai pulang di rumah, alhamdulillah Kang Eko pulang, mana oleh-olehnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, 1 jam Ustaz.